Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di video seri WordPress ya. Di sini kita akan belajar instalasi server lokal dan WordPress. Nantinya kita akan belajar juga gimana caranya untuk membuat sebuah landing page di WordPress. Oke teman-teman, sebelum kita instalasi WordPress, kita akan install dulu server lokal ya, yang biasa disebut localhost. Kalau kalian sudah pernah lihat video saya sebenarnya menggunakan Exam untuk localhost. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya WordPress itu apa sih ya. Nah, WordPress ini sebenarnya sebuah aplikasi ya, aplikasi, dan WordPress ini sangat populer yang digunakan para blogger ya, blog-blog untuk membuat atau mengupload artikel. WordPress sendiri ini dibangun dengan bahasa PHP dan datanya adalah MySQL. WordPress sendiri ada dua nih teman-teman ya, ada yang dari wordpress.com dan juga ada yang dari wordpress.org. Nantinya di sini kita akan gunakan yang org ya. Kita bisa mengcustom ini ya. Kalau yang dari wordpress.com itu sama seperti halnya kayak blogspot.com ya. Jadi tidak fiturnya terbatas gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan download server lokal. Kita akan download yang PHP 4 ya. Kita menggunakan Exam. Teman-teman bisa menggunakan Laragon juga bisa, atau yang lain juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau saya akan pakai yang Exam. Nanti teman-teman download aja yang ini ya, PHP versi 74. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7, saya sudah download teman-teman ya. Saya sudah download, kemudian teman-teman bisa install. Kita akan close ini ya, tapi teman-teman bisa menggunakan Laragon. Nah, saya akan install. Kita eksekusi di hasil download kita, kemudian kita yes aja. Ini kita bisa close ya teman-teman ya. Kita juga bisa close yang WordPress. Oke, nanti muncul seperti ini teman-teman. Kita klik OK saja. Kita langsung pilih next untuk instalasinya nih. Untuk instalasi local server atau localhost menggunakan XAMPP. Kita next. Kemudian di sini ada beberapa yang perlu di checklist. Kita biarkan saja default seperti ini. Kemudian kita next. Setelah itu teman-teman tinggal pilih instalasinya mau di mana ya, di drive yang mana. Di sini saya akan simpan di C aja ya. Kita untuk latihan kita simpan di C. Kemudian bahasanya English saja. Kemudian ini teman-teman bisa checklist atau on checklist bisa sih, terserah teman-teman. Kemudian kita next, kemudian next. Nah, untuk instalasinya ini memang agak sedikit lama ya teman-teman, jadi ditunggu aja sampai selesai. Saya akan skip videonya sampai instalasi selesai. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan langsung aja download WordPress ya. Sorry, ini salah. Kita akan download WordPress sembari kita menunggu instalasi dari Examnya selesai ya. Kita akan download. Ini klik yang ini belum selesai teman-teman ya, baru 25%, bentar lagi ya. Oke, kita akan download versi WordPress yang 5.8. Kita langsung aja unduh, klik di sini, kemudian save, kemudian download ya. Dia sedang proses download. Kita lihat instalasinya. Nah, teman-teman bisa download dulu ya WordPress-nya. Kita pakai WordPress yang terbaru aja nggak apa-apa ya, nggak masalah. Dia not responding. Ya mohon maaf kalau sedikit loading ya, karena memang saya menggunakan PC bukan menggunakan laptop ya. Karena kalau di laptop saya sudah terinstall semua XAMPP, semua drive-nya C, E sama D nya sudah terinstall semua. Jadi beda-beda versi versi PHP-nya beda-beda. Nah, kalau di komputer ini belum ada sama sekali localhost-nya atau Exam-nya, jadi saya bisa menginstal di semuanya gitu. Nah, untuk prakteknya langsung aja di sini gitu ya.
Jadi mohon maaf jika not responding seperti ini. Nanti kita akan tunggu aja sampai selesai. Kita akan oke, ini udah selesai ya, kebetulan sekali nih. Kita akan finish, kita langsung akan buka, kita start ya servernya. Mudah-mudahan tidak nge-lag ya, karena saya akan buka aja WordPress yang sudah kita download. Di sini ada folder WordPress. Kita akan, nah ini RAM saya cuma segini teman-teman, jadi makanya dia lemot. Setelah itu kita akan ke C, lalu kita buka folder exam-nya, exam pp-nya, kemudian kita buka folder htdocs. Di sini kita akan buat sebuah folder ya, atau teman-teman bisa langsung aja drag and drop folder yang di sini. Kayak gini contohnya. Kita tarik ke sini, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini kita bisa close. Kita pastikan kembali direktorinya sudah lengkap ya. Kita bisa rubah menggunakan F2 atau rename, klik kanan rename. Kita webku, kita kasih nama webku aja ya. Kemudian kita bisa langsung start Apache dan MySQL. Oke, kita start, kita tunggu sampai portnya muncul. Sampai semua sukses ya. Kita tunggu. Oke, sudah running. Kemudian kita localhost di sini, localhost / webku. Kalau udah muncul seperti ini, teman-teman klik allow access aja. Allow access biasanya ada dua ya teman-teman ya. Allow access ini karena kita baru install. Localhost webku, kita enter. Ini bisa kita hide atau kita close gini, nggak apa-apa. Dia akan di sebelah sini muncul. Nah, sebelum itu kita akan membuat basis data dulu ya, atau database. Kita tuliskan localhost / php myadmin. Sorry salah teman-teman ya, kok ada M nya. Nah, di sini kita bisa klik new. Kemudian kita buat nama database-nya webku. Kita langsung aja pilih create. Ininya pastikan pilih UTF MB4 General CI. Kita create. Kemudian sudah selesai, langsung kita pindah ke sini, teman-teman ya. Pindah ke sini, kita klik langsung aja tombol IO. Kita buat. Nah, di sini nama basisnya kita tuliskan sesuai dengan yang sudah kita buat ya, webku. Kita tuliskan webku. Kemudian nama pengguna dari database-nya, default-nya adalah root. Sandinya adalah kosong ya teman-teman. Jadi kita nggak usah tuliskan sandinya. Kemudian host basis datanya di mana? Kita akan host di localhost. Nah, tabel perfect ini kita bisa default seperti ini aja WP, tapi teman-teman mau ganti juga nggak masalah. Nanti nama tabelnya ada perfectnya, ada nama depannya ya, WP underscore apa gitu ya. Kemudian langsung aja kita klik kirim. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan tombol jalankan pemasangan. Ini akan memulai proses instalasi dari si WordPress. Kita klik aja. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan judul dari situs kita. Kita masukkan aja ya, misalkan webku. Misalkan apa nih? Webku design misalkan ya. Nama penggunanya, nama pengguna untuk login ya. Kita berikan aja webku 001. Kemudian untuk sandinya, teman-teman bisa menggunakan sandi yang lain. Tapi di sini saya akan copy paste aja dari nama penggunanya. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya, karena sandinya sangat lemah. Tapi di sini teman-teman juga bisa menggunakan huruf besar atau simbol seperti ini. Nah, untuk menggunakan sandi yang lemah ini kita klik setuju aja. Nanti teman-teman bisa ganti. Nah, untuk emailnya terserah nih teman-teman memasukkan email ya, teman-teman ya. Sebenarnya lebih baik menggunakan email yang aktif. Nah, di sini saya akan masukkan webku@gmail.com. Kemudian untuk
halangi mesin pencarinya, kita jangan checklistin. Nanti kalau kita checklist, Google tidak bisa mengindeks website kita. Langsung aja di sini kita klik install WordPress. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung login ke panel WordPress ya teman-teman ya. Nanti menggunakan nama penggunanya adalah webku 001. Tapi teman-teman bisa menggunakan nama lain ya. Ini nama pengguna saya. Kita log aja, langsung klik log masuk. Nama penggunanya kita masukkan webku aja ya, webku 001. Kemudian sandinya juga webku 001. Kita log masuk. Teman-teman bisa klik save ya, informasi loginnya, klik save untuk mengingat di browser ya. Nah, kita akan ditampilkan dashboard dari WordPress yang seperti ini. Ini karena menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia semua ya, kayak gini. Tapi teman-teman juga bisa ganti ke bahasa Inggris ya, jadi jangan khawatir. Oke teman-teman, di WordPress ini ada bagian-bagian ya. Di atas itu ada bagian sendiri, kemudian di sini ada menu utamanya ya, konten utamanya di sini. Kemudian menunya ada di bagian kiri. Kita akan bahas secara singkat menu-menu WordPress ini ya teman-teman ya. Di sini ada logo WordPress. Kalau kita hover itu kita mouse-nya kita arahkan ke sini, dia akan muncul seperti ini. Ada tentang WordPress, wordpress.org, dokumentasi, bantuan, dan umpan balik. Kemudian kalau kita hover di webku.design, dia akan muncul kunjungi situs. Kalau kita klik kanan, kemudian open in new tab, dia akan mengarahkan ke halaman depan dari WordPress kita ya, dari tampilan WordPress kita. Seperti ini. Ini menggunakan tema default WordPress. Kemudian di sini ada jumlah komen. Kemudian di sini ada icon plus untuk membuat posting atau menambahkan media, menambahkan halaman, dan menambahkan pengguna. Di sebelah sini ada informasi akun kita nih teman-teman yang lagi login. Kita bisa mengubah profil dan untuk keluarnya ada di sini untuk logout. Kemudian di sebelah sini ada menu dashboard. Di bawahnya ada beranda dan pembaruan. Kemudian ada menu post untuk memposting atau membuat postingan, membuat kategori dan tag. Kemudian di sini ada media untuk menambahkan media baru berupa gambar atau musik atau video. Lalu di sini ada menu halaman. Di sini teman-teman bisa menambahkan halaman baru ya, dan melihat daftar dari halaman yang udah pernah dibuat. Kemudian di sini ada menu komentar untuk melihat komentar yang telah ditambahkan oleh pengunjung situs. Kemudian di sini ada menu tampilan. Di tampilan ini ada submenunya lagi, tema. Kemudian ada sesuaikan. Ini pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Ada widget, ada menu, ada latar belakang, ada penyuting tema. Untuk tema sendiri ada kumpulan tema yang akan kita gunakan dan daftar-daftarnya gitu ya. Kita bisa menggunakan tema baru, bisa menambahkan tema di menu tema ini. Kemudian dari widget, kita untuk membuat widget, menambahkan widget di situ bisa. Kemudian menu, kita bisa juga menambahkan menu ya, menu-menu dari navbar ya. Biasanya kan di website itu ada menunya, navbar di bagian atas. Nah, itu buatnya di menu itu. Kemudian ada penyuting tema. Ini untuk mengubah atau mengedit kode dari tema. Kemudian sini ada plugin yang bisa kita tambahkan atau kita mengaktifkan dan menonaktifkan plugin, ada di menu sini. Kemudian kita bisa menambahkan plugin ya, kita juga bisa mengatur pluginnya. Kemudian ada menu pengguna untuk menambahkan pengguna admin atau pengguna user. Kemudian ada pengaturan peralatan. Di sini kita bisa untuk mengimpor ekspor dan melihat kondisi situs kita dan mengekspor data-data pribadi atau menghapus. Oke, selanjutnya kita ke menu pengaturan ya. Kita hover di menu pengaturan di sini. Di sini ada pengaturan umum, menulis, membaca, diskusi, media, dan permaling dan privasi.
Biasanya pengaturan umum ini untuk pengaturan judul situs ya dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan menulis, membaca. Untuk pengaturan membaca ini kita bisa merubah halaman statis kita menjadi homepage ya. Di situ nanti kita akan praktekkan ketika kita membuat landing page. Kemudian ada diskusi, ada media, ada permaling dan privasi. Oke, nanti teman-teman bisa explore sendiri menu-menunya apa aja. Nah, di sini karena kita menjelaskan secara singkat, jadi tidak akan kita bahas secara detail. Nanti setelah ini kita akan mencoba menginstal plugin. Di menu plugin kita akan install plugin Elementor untuk membuat sebuah landing page. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.